Hi, Jason listeners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad and excited that I can come to you again with a new video. In this video, we are going to continue our lesson in intermediate English grammar. I will explain a very interesting topic to discuss with, which is phrasal verb. Pada video kali ini, Josin hadir untuk mengajak kalian memahami salah satu frasa dalam bahasa Inggris yang penting banget untuk diketahui. Karena frasa ini nantinya akan bisa menjadi satu landasan agar kalian itu bisa memodifikasi kata dalam bahasa Inggris tanpa harus mengetahui kata spesifiknya, seperti itu. Oke, jadi phrasal verb itu adalah gabungan antara kata kerja dan kata depan. Nah, pada video kali ini, Josin akan fokus pada gabungan kata kerja dengan kata depan in dan out. Okay, are you ready? Yup, let's get started. For the introduction, that what we mean as a phrasal verb is the combination of the verb. Jadi kombinasi kata kerja and preposition in dan kata depan in untuk membuat makna baru. Gitu. Sebetulnya yang sangat mempengaruhi konteks dari frasa ini adalah kata depan itu sendiri. Jadi teman-teman harus tahu abstrak context understanding dari kata depannya. Misalnya Josin akan kasih satu contoh ya di bawah ini. Jadi bandingkan dua kata berikut ini. Go in sama go out. Oke. Dua kata ini menggunakan kata kerja yang sama, yakni go. Perbedaannya ada pada kata depannya, yang satu in, yang satu out. Oke. Alright. Nah, dua kata ini tentu saja memiliki arti yang berbeda. Oke. In, kita tahu bahwa arti in adalah di dalam. Out, artinya di luar. Oke, jadi go in berjalan ke dalam, masuk. Go out berjalan keluar. Oke, clear. Ini gampang, ya. Tapi itu bukan yang ingin Josin berikan. Karena Josin akan mencoba memberikan pemahaman agar kalian tidak cuma sebatas menghafal saja. Kita akan bandingkan terlebih dahulu dalam penjelasan ini kata depan in dan out. Pertama, kata depan in. Dalam phrasal verb, kata depan in ini sering diartikan sebagai apa aja? Nah, keadaan di mana kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Gitu. Jadi keadaan di mana kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Seperti into a room, masuk ke dalam ruangan, a building, bangunan, a car, in the car, di mobil, dan lainnya. Nah, contohnya begini. How did the thieves get in? How did the thieves get in? How did the thieves get in? Bagaimana pencurinya masuk? Nah, get itu artinya mendapatkan. Kalau kita cari dalam kamus. Tapi get itu artinya juga bisa sesuatu yang kita peroleh. Nah, in di sini, ya, in di sini itu adalah kondisinya. Nah, apa yang diperolehnya? Kondisi untuk bisa masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi, how did the thieves get in? Kita artikan sebagai masuk. Terus kemudian, here's the key, so you can let yourself in. Here's the key, so you can let yourself in. Ini kuncinya, jadi kamu bisa masuk. Nah, let yourself in. Ya, membiarkan dirimu di dalam. Gitu. Artinya, bisa masuk. Oke. Contoh berikutnya, I've got a new flat. Jadi aku menyewa flat baru, kayak apartemen begitu. I'm moving in on Friday. I'm moving in on Friday. Artinya di sini aku akan pindah ke dalam flat tersebut hari Jumat. Jadi moving in, move itu berarti pindah, in masuk ke dalam flat baru. Maka kita sebut I'm moving in. Jadi konteksnya jelas, seperti itu. Contoh berikutnya, Sultan walked up to the edge of the pool and dived in. Sultan walked up to the edge of the pool and dived in. Sultan berjalan terus, ya kan, ke ujung kolam renang dan menyelam ke dalam air. Nah, jadi dived in artinya menyelam. Kemana? Ke dalam air. Karena sebelumnya sudah disebutkan
bahwa Sultan berjalan ke arah pojokan kolam renang. Nah, ini contoh phrasal verb dengan in. Ya, beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan dan paling umum juga. Yang pertama go in, masuk, come in, datang. Datang masuk artinya dari masuk tapi dalam konteks dia datang gitu. Walk in, berjalan masuk. Break in, artinya break itu merusak. In itu masuk, berarti kita bisa bayangkan secara visual mendobrak gitu. Dan ada banyak lagi. Poin selanjutnya, kita akan bandingkan penggunaan kata depan in dan into. Nah, apa bedanya? In artinya di dalam, into ke dalam. Nah, jadi kalau kita artikan, in itu udah berada di dalam, sedangkan into itu adalah proses untuk masuk dari luar ke dalam. Gitu. Contohnya bagaimana, Kak? Oke, I'm moving in next week. Aku akan pindah minggu depan. I'm moving into my new flat on Friday. Aku akan pindah ke flat baru hari Jumat. Catatannya adalah, kita menggunakan kata depan into apabila kita menyebutkan objek tujuan dari yang kita tuju, gitu. Di sini I'm moving in artinya ya saya akan pindah gitu. Saya akan pindah, tapi dalam artian kita tidak menyebutkan pindah kemana, gitu kan. Cuman untuk kata yang berikutnya, moving into my new flat, kita sebutkan objeknya. Kemana? Into my new flat. Seperti itu. Itu perbedaannya. Kemudian, ya, secara kontras, in kita artikan di dalam, kali ini kita bahas yang di luar, out. Dalam phrasal verb, kata depan out berarti keadaan kita berada di luar atau keluar dari sebuah ruangan atau sesuatu. Like, kita keluar ruangan, keluar gedung, dan mobil serta lainnya. Like that. Contohnya bagaimana? She just stood up and walked out. She just stood up and walked out. Dia berdiri dan berjalan keluar. Jadi kata walked itu adalah visual activitiesnya. Out itu adalah konteksnya. Jadi walk berjalan, out keluar. Kemudian, I had no key, so I was locked out. Aku nggak pegang kunci, jadi aku terkunci di luar. I was locked out. Lock artinya mengunci, was locked artinya terkunci, out adalah state-nya, keadaannya di luar gitu. Contoh berikutnya, Tini opened the window and looked out. Nah, Tini opened the window and looked out. Jadi Tini membuka jendelanya dulu, iya kan? And then look, melihat, out, keluar. Gitu. Jadi melihat keluar. Jadi lebih bagus tuh. And then, what time do we have to check out? What time do we have to check out? Jam berapa kita harus keluar? Nah, check out ini umum dipakai. Ya, tetapi ternyata kita tahu bahwa kata check out adalah contoh dari phrasal verb. Nah, contoh phrasal verb dengan kata depan out banyak dipakai dengan beragam kata kerja seperti get out, keluar, move out, pindah keluar, let somebody out, ya, mengizinkan seseorang keluar dan lain sebagainya. Intinya adalah in itu memberikan mental state atau condition state sesuatu aktivitas tersebut di dalam. Nah, out itu keterbalikannya. Kemudian kita akan bandingkan kata depan out dan out of dalam phrasal verb. Jadi sama seperti in dan into. Ya, contohnya adalah he walked out. Jadi tidak ada tujuannya, tidak ada objeknya yang kita sebutkan. Maka kita hanya sebut out saja. Tapi kalau kita mau menyebutkan objeknya, tujuannya, so we should put out of. He walked out of the room. Jadi penggunaan kata depan out of hanya berlaku ketika kita menyisipkan dari objek apa kita keluar. Begitu. Kemudian contoh kata kerja lain. Nah, Josin akan kasih. Ya, tadi kan beberapa contoh phrasal verb dengan kata kerja yang mudah. Nah, Josin kasih kalian beberapa contoh yang lain. Untuk memahami phrasal verb, kita harus perhatikan dua hal. Nah, ada dua hal penting di sini untuk bisa memahami phrasal verb. Ya, karena ada banyak murid yang bilang bahwa it's hard to understand phrasal verb gitu. Tapi sebenarnya Josin punya tips ya. Pertama, kita harus membayangkan visualisasi kata kerjanya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan kata kerjanya bentuknya seperti apa, visual aktivitasnya seperti apa, dan harus memahami konteks abstrak dari kata depan itu sendiri. Jadi kita harus memahami nih, misal go in, come in, bedanya di mana gitu kan? Apa bedanya go dan come? Nah, seperti itu. Kalau kalian bisa memvisualisasikan, nanti akan mudah. Kemudian in, prepositionnya, itu kalian harus pahami konteks abstraknya. Dan nanti Josin akan bahas di sini. Oke, kita akan gabungkan terlebih dahulu ya. Come, datang.
Oke, come itu artinya datang. Dari jauh, kemudian mendekat, artinya datang. Come in, datang ke dalam. Ini kita bisa sebut dari jauh, dari luar, kemudian dia kelihatan, masuk ke dalam. Maka kita sebut come in. Nah, berikut beberapa contoh phrasal verbs dengan kata depan in. Drop in, call in. Alright, drop in, call in. Nah, mengunjungi seseorang tanpa rencana dan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat atau ya kita bisa sebut mampir berkunjung. Oke, contohnya begini. I dropped in to see Suki on my way home. I dropped in to see Suki on my way home. Aku mampir mengunjungi Suki di perjalanan pulang. Nah, kita tahu tuh, drop itu kan artinya bisa menetes. Kemudian lainnya lagi jatuh gitu kan. Drop itu bisa artinya jatuh. Nah, karena kita kalau lihat tetesan itu kan cepat ya. Satu bulir air menetes, tes gitu. Itu artinya cepat gitu. Nah, kita dapat visualnya tuh. Kemudian in itu di dalam gitu kan, masuk ke dalam. Jadi kita menetes, istilahnya begitu. Kita menetes ke dalam, ya kan. Jadi kita awalnya perjalanan itu seperti tetesan bulir air tadi, kemudian itu masuk ke dalam rumah yang ingin kita kunjungi, seperti itu. Maka ada konteks di sini ya tanpa rencana dan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat gitu. Atau kita sebut sebagai mampir. Kemudian join in, bergabung ke dalam sebuah kegiatan yang berlangsung atau nimbrung. Nah, join artinya bergabung, in ke dalam. Nah, dalam bahasa Indonesia kita punya arti slangnya yakni nimbrung. Contohnya, we're playing a game. Why don't you join in? We're playing a game. Why don't you join in? Kita sedang main game. Kenapa kamu tidak bergabung? Gitu. Kemudian plug in. Nah, kata plug itu akan mencolokkan ya, memasukkan in ke dalam. Nah, ini konteksnya biasanya untuk electrical machine. Ya, jadi menghubungkan ke sumber listrik atau mencolokkan. Contohnya, the fridge isn't working because you haven't plugged it in. The fridge isn't working because you haven't plugged it in. Kulkasnya tidak berfungsi karena kamu belum mencolokkan listriknya. Gitu. Contoh yang terakhir, fill in. Fill itu artinya mengisi, in itu artinya di dalam. Jadi mengisi, biasanya untuk format, questionnaire, dan lain sebagainya. Nah, general konteksnya adalah menulis informasi yang diperlukan. Gitu. Contohnya begini, please fill in the application form and send it to us by 28 March. Silakan mengisi formulir lamaran dan kirimkan kepada kami selambatnya tanggal 28 Maret. Begitu. Nah, ini adalah contoh beberapa kata kerja yang menggunakan tambahan in. Kemudian, contoh kata kerja lain yang menggunakan out. Ya, kayak eat out. Ya, eat out. Makan di luar rumah. Eat artinya makan, out di luar, jadi makan di luar rumah. For example, there wasn't anything to eat at home, so we decided to eat out. There wasn't anything to eat at home, so we decided to eat out. Tidak ada apapun yang bisa dimakan di rumah, jadi kami memutuskan makan di luar, begitu. Kemudian drop out. Nah, drop out biasanya merujuk pada tempat singgah kayak of college, university, atau balapan, a race, ataupun a course, ya. Jadi berhenti sebelum waktunya. Contohnya begini, Harry went to university but dropped out after a year. Harry went to university but dropped out after a year. Harry masuk kampus tapi berhenti setelah 1 tahun perkuliahan. Contoh ketiga, get out. Nah, get out, keluar of something that you arrange to do. Artinya mengelak atau menghindar. Nah, ini artinya mengelak nih. Lu jangan ngelak dong. Nah, misal kayak gitu. Nah, ini ada kata spesifiknya dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan phrasal verb get out atau deny, menyangkal gitu kan. Contohnya bagaimana Kak? Oke, I promised I'd go to the wedding. I don't want to go, but I can't get out of it now. Aku berjanji akan menghadiri pernikahan. Aku tidak mau pergi, tapi aku tidak bisa mengelak sekarang. Gitu. Kemudian leave something out. Leave artinya meninggalkan, out keluar. Nah, di sini artinya apa? Menghilangkannya atau tidak menyertakannya. Oke. Contohnya begini. In the sentence, she said that she was ill. You can leave out the word that. Pada kalimat dia bilang bahwa dia sakit, kamu bisa menghilangkan kata bahwa untuk simplifikasi. Nah, ini adalah contoh saja. Kemudian kegunaan lain phrasal verb, yakni verb out, ya.
Kata depan out dalam phrasal verb bisa berlaku saat kita mematikan sesuatu yang menyala. Nah, ini ada konteks lain yang dibangun dari phrasal verb dengan out, ya. Yang pertama bisa berlaku saat kita mematikan sesuatu yang menyala. Dengan kata lain, kata depan out diartikan tidak menyala atau tidak berpijar, gitu. Contohnya gimana? Go out. Suddenly, all the lights in the building went out. Nah, tiba-tiba semua lampu di gedung tersebut mati. Nah, kata went out, go out, tapi tidak untuk orang saja keluar, tapi juga electricity. Kemudian put out a fire or a light. Artinya we managed to put the fire out. Artinya apa? Kami berhasil mematikan apinya. Put meletakkan, the fire apinya, out keluar gitu. Jadi ya mematikannya, memadamkannya. Kemudian blow out a candle. Nah, we don't need the candle. You can blow it out. Nah, karena tadi kalau korek api kita put, ya kan, visual kata kerjanya adalah put, tapi kalau candle, lilin, oke, kita biasanya tiup gitu. Jadi kita gunakan kata kerja blow. You can blow it out. Kamu tidak butuh lilin. Oke, kamu bisa meniup apinya, begitu. Oke, poin selanjutnya, kata depan out dalam phrasal verb juga sering bergabung dengan kata kerja work. Nah, contohnya begini, ada beberapa. Work out artinya olahraga atau melakukan latihan. Contohnya begini, Risa works out at the gym 3 times a week. Risa berolahraga di gym 3 kali seminggu. Work out juga berarti berkembang, berfungsi. Things didn't work out. Banyak hal tidak berfungsi, gitu. Kemudian work something out. Nah, work mengerjakan something, sesuatu, out di luar. Itu menghitung atau mencari jawaban dari sebuah masalah, gitu. OMG, I can't work mathematics out in my head. Ya ampun, aku tidak bisa menjawab matematika. Oke, nah ini adalah contoh lain juga kata kerja dari verb dan out. Nah, kata depan out juga banyak bergabung dengan kata kerja lain untuk menciptakan konteks tertentu. Kayak misal carry out. Carry out. Carry itu membawa, out keluar atau di luar. Nah, biasanya ini bergabung untuk objek-objek seperti order, an experiment, a survey, a plan, dan lain sebagainya. Carry out artinya melaksanakan. Nah, carry membawa, out keluar. Wah, melaksanakan. An investigation into the accident will be carried out as soon as possible. Investigasi terhadap kecelakaan tersebut akan dilaksanakan segera. Gitu. Ada juga kata kerja fall. Ya, fall out with somebody artinya berhenti berhubungan. Kalau fall in artinya naksir, tapi kalau fall out artinya putus gitu atau bermusuhan. David fell out with his father and left home. David bermusuhan dengan bapaknya dan minggat gitu. Kemudian find out. Nah, find menemukan, out di luar, ya. Nah, find out about something artinya mendapatkan sesuatu, ya, menemukan sesuatu dari luar gitu. I've just found out that it's Harry's birthday today. Aku baru dapat informasi bahwa hari ini ulang tahun Harry gitu. That it is Harry's birthday. Kemudian give hand, ya, give atau hand, kemudian thanks, kemudian out. Give out atau hand out. Artinya membagi, divide, ya, memberikan kepada setiap gitu. At the end of the lecture, the speaker gave out information to the audience. Pada akhir ceramah, pembicara membagikan informasi kepada para pendengar. Dan yang terakhir di sini ada run out of something, artinya kehabisan. Nah, run lari, out ya keluar gitu. Artinya di sini kehabisan. We ran out of petrol on the way home. Nah, kalau misal kita membutuhkan objeknya, kita gunakan of ya. We ran out of petrol on the way home. Kami kehabisan bensin di perjalanan pulang. Kemudian sort, menyortir, memilah something out. Menemukan solusi atau mengurutkan. There are a few problems we need to sort out. Ada sedikit masalah yang perlu kita cari solusinya, gitu. Kemudian try out. Try mencoba, out keluar. Mencoba sesuatu apakah baik-baik saja, gitu. The company is trying out a new computer system at the moment. Perusahaan sedang mencoba sistem komputer yang baru. Nah, coba kalian perhatikan. Kata kerja yang Jocelyn berikan di sini, semuanya mungkin kalian sudah tahu artinya apa. Tapi kalau itu digabungkan dengan preposition, maka artinya menjadi sangat spesifik atau lebih kontekstual lagi.
Itulah fungsi dari phrasal verb. Semakin naik level kalian, kalian akan semakin terbiasa dengan penggunaan frase-frase ini dan kiranya bisa menebak saat native speakers atau writing atau reading, kalian temukan beberapa frase seperti ini. Nah, semakin banyak membaca, semakin banyak mendengarkan dari native speaker, kalian akan bisa memahami arti dan konsepnya. Seenggaknya Justin sudah kasih konsepnya dulu, oke ya? So maybe that's all for this video, and I'm going to see you again in the next video. So, if you guys have some questions, please feel free to reach us out, alright? See you again, international and sociable people. Bye then, dadah!